Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, kami dari Kuartir Cabang Wonosobo. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai PPDK 005 tahun 2017. Penasaran bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Bab 1. Pendahuluan. Gerakan Pramuka adalah organisasi non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan mulai dari usia 7 sampai 25 tahun yang bertujuan menyelenggarakan pelaksanaan antara Dewan Kerja Ranting, Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Daerah, bahkan sampai Dewan Kerja Nasional. Hal tersebut didasari dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Ada beberapa sistematika dalam Gerakan Pramuka. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu ada tugas dari pembentukan Dewan Kerja dan bahkan sampai mutasi atau pergantian anggota dari Dewan Kerja. Jadi Dewan Kerja merupakan wadah dari kaderisasi pemimpin yang beranggotakan pramuka penegak maupun pandega yang bersifat kolektif dan kolegial. Bab 2 tentang maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan tentang pembentukan Dewan Kerja yaitu menambahkan ilmu pengetahuan maupun pengalaman serta bertujuan untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan dari Dewan Kerja tersebut. Bab 3 yaitu keanggotaan, sifat maupun kedudukan Dewan Kerja. Dewan Kerja beranggotakan pramuka penegak dan pandega yang bersifat kolektif dan kolegial dengan status satuan bina sekaligus satuan gerak yang berkedudukan sebagai badan kelengkapan dari kuartir dalam pengelola sebuah kegiatan. Bab 4. Fungsi dan tugas pokok dari Dewan Kerja. Salah satu fungsi dari Dewan Kerja sebagai penghubung antara pramuka penegak dan pramuka pandega di wilayah kuartirnya dan juga bertugas untuk membantu kuartir dalam melaksanakan semua dari program-programnya. Bab 5. Tanggung jawab dan laporan Dewan Kerja. Tanggung jawab Dewan Kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kebijakannya kepada kuartirnya dan muspanitra. Laporan Dewan Kerja. Dewan Kerja melaporkan pelaksanaan kegiatan berikut pertanggungjawaban keuangan kepada kuartir melalui ketua kuartirnya dan juga secara berkala melaporkannya dalam sidang paripurna. Bab 6. Hubungan kerja Dewan Kerja. Hubungan kerja Dewan Kerja berbentuk informatif, koordinatif, dan konsultatif. Dewan Kerja dapat melakukan hubungan dengan organisasi di luar gerakan pramuka dengan seizin kuartirnya. Bab 8. Bab 7. Masa bakti. Masa bakti Dewan Kerja mengikuti masa bakti kuartirnya. Bab 8. Organisasi Dewan Kerja. Mulai dari tingkat nasional, ada Dewan Kerja Nasional, ada Dewan Kerja Daerah, Dewan Kerja Cabang, dan juga Dewan Kerja Ranting. Dengan struktur organisasi, ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, para ketua bidang yang semua ini merangkap menjadi anggota dan juga beberapa anggota. Perbidangan pada Dewan Kerja dibagi menjadi 4, ada bidang kajian kepramukaan, bidang kegiatan, bidang pembinaan dan pengembangan, dan juga bidang penelitian dan evaluasi. Bendahara Dewan Kerja mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas keuangan Dewan Kerja. Yang kelima yaitu ketua bidang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab pemimpin bidangnya dalam menjalankan tugas pokok bidang dan menyelaraskannya. Yang keenam yaitu anggota Dewan Kerja. Anggota Dewan Kerja mempunyai tugas pokok dan bertanggung jawab untuk membantu ketua dan wakil ketua. Dan yang ketujuh yaitu seluruh anggota bisa mewakili ketua dan wakil ketua saat ketua ataupun wakil ketua tidak bisa datang. Dan bab ke-10 yaitu fungsi, tugas, dan mekanisme bidang dalam Dewan Kerja. Yang pertama yaitu fungsi bidang. Fungsi bidang dalam Dewan Kerja adalah sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja sesuai dengan tugas bidang yang bersangkutan. Tugas bidang dalam Dewan Kerja antara lain yaitu bidang kajian kepramukaan, bidang kegiatan, bidang pembinaan dan pengembangan, dan bidang penelitian dan evaluasi. Mekanisme bidang dalam Dewan Kerja adalah pola interaksi dalam bidang melaksanakan fungsi bidang secara rinci. Bab ke-11 yaitu sistem administrasi dalam perencanaan Dewan Kerja. Sistem administrasi Dewan Kerja mengikuti sistem administrasi kuartir. Bab 12. Keuangan Dewan Kerja. Dana yang didapat oleh atau dialokasikan kepada Dewan Kerja untuk menjalankan fungsi dan tugas pokoknya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Kerja. Sumber keuangan Dewan Kerja diperoleh dari yang pertama, alokasi dana kuartir, yang kedua, usaha dana Dewan Kerja, dan yang ketiga, iuran peserta kegiatan. Kegiatan usaha dana Dewan Kerja dilakukan atas persetujuan kuartir. Pertanggungjawaban pengeluaran dana disusun oleh Dewan Kerja dan disampaikan kepada kuartir. Hal-hal yang berkenaan dengan pendanaan kegiatan Dewan Kerja diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan atas persetujuan kuartir. Kemudian bab 13 tentang sangga kerja, kelompok kerja, dan unit kegiatan. Jika dipandang perlu, Dewan Kerja dapat membentuk sangga kerja, kelompok kerja, dan unit kegiatan yang beranggotakan para pramuka penegak dan pandega. Sangga kerja, kelompok kerja, dan unit kegiatan dibentuk tersebut untuk bertanggung jawab kepada kuartir melalui Dewan Kerja. Bab 14 tentang Dewan Kehormatan Dewan Kerja. Berkedudukan sebagai dewan yang mengawasi pelaksanaan kode kehormatan pramuka dan tata peradatan bagi anggota. Berfungsi menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kode kehormatan pramuka dan tata peradatan Dewan Kerja. Tidak bersifat tetap, tetapi melainkan dibentuk hanya pada saat diperlukan. Sidang Dewan Kehormatan dipimpin oleh Ketua Dewan Kerja yang bersangkutan.
tata cara sidang mengikuti tata peradilan Dewan Kerja yang bersangkutan. Hasil sidang dilaporkan kepada Ketua Kuartir. Kemudian bab 15 tentang rapat-rapat dalam Dewan Kerja. Terdapat 5 rapat dalam Dewan Kerja. Yang pertama, rapat pleno, yang kedua rapat terbatas, yang ketiga rapat bidang, yang keempat rapat koordinasi, dan yang kelima rapat konsultasi. Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan dan mekanisme rapat diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan. Bab 16. Sidang paripurna. 1. Sidang paripurna dilakukan 1 kali dalam 1 tahun sebelum rapat kerja kuartir. 2. Hasil sidang disampaikan dalam rapat kerja kuartir untuk mendapat mandat dari kuartir. Bab 17. Musyawarah. 1. Muspanitra diadakan di akhir masa jabatan sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum pelaksanaan musyawarah kuartir. 2. Pengambilan keputusan diperoleh sebelum melalui musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan berdasarkan tata tertib muspanitra. Bab 18. Persyaratan anggota Dewan Kerja. 1. Persyaratan umum. A. Anggota aktif di salah satu gugus depan. B. Minimal mencapai tingkatan pramuka tentara atau pandega. C. Belum menikah dan berusia 18-23 tahun pada saat memulai masa baktinya. 2. Persyaratan khusus. A. Ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang ditentukan muspanitra selama tidak bertentangan dengan ADART Gerakan Pramuka. Bab 19. Tahapan proses seleksi anggota Dewan Kerja ditentukan oleh muspanitra. Bab 20. Setiap anggota Dewan Kerja memiliki hak dan kewajiban yang sama, berhak mengetahui segala perkembangan dalam Dewan Kerjanya, dan berkewajiban menepati kode kehormatan pramuka. Bab 21. Mutasi, pemberhentian, dan pergantian anggota Dewan Kerja diputuskan melalui rapat pleno anggota Dewan Kerja dengan sepengetahuan kuartirnya. Bab 22. Kepada seluruh kuartir berkewajiban mematuhi peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pendega. Sekian penjelasan mengenai PPDK 005 tahun 2017 dari Kuartir Cabang Wonosobo. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kakak sekalian. KPDK 2021, tingkatkan kualitas, bangkitkan sinergi Dewan Kerja. Jateng Gayeng, Jateng Gayeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.